Cerita dimulai di mana seorang wanita tua membangunkan Reddington yang sedang tertidur itu. Dan saat Reddington ingin pergi, wanita tua itu memberikan topi dan senjata Reddington yang telah tertinggal. Tapi Reddington hanya mengambil topinya saja karena menurutnya dia tak membutuhkan senjatanya lagi setelah kematian Agent Kin. Dan saat Reddington keluar dari tempat itu, Reddington hampir saja ditabrak sebuah mobil yang ternyata adalah taksi pribadi. Reddington yang mengetahui itu pun menaiki taksi pribadi itu dan meminta supir mengantarkannya ke New Jersey di daerah Cape May yang jaraknya 200 km dari tempat ini. Dimana awalnya supir itu menolak karena jaraknya terlalu jauh. Namun saat Reddington memberikan uang yang cukup banyak, supir itu pun akhirnya bersedia mengantarkan Reddington ke Cape May yang ada di New Jersey itu. Cape May it is. Dan saat dalam perjalanannya menuju Cape May itu, Reddington membayangkan kejadian saat Agent Kin meninggal. Dan ternyata setelah Reddington menggendong Agnes, Tom meminta Reddington pergi dan menjauh dari Tom maupun putrinya karena Tom berpikiran Reddington akan membahayakan nyawa putrinya lagi karena Tom beranggapan Reddington lah yang membuat Agent Kin tewas dan Tom tak ingin putrinya mengalami nasib yang sama dengan ibunya jika Reddington ada di dalam hidup putrinya. Stay away from us. Dan saat Reddington telah sampai di Cape May, Reddington memberikan pesan suara kepada pengacaranya, yaitu Marvin Gerard dengan berkata bahwa Reddington akan mengambil cuti panjang entah sampai kapan. Dan Reddington meminta Marvin untuk menunda semua transaksi bisnisnya dan membayarkan semua hutang-hutang Reddington. Dan jika Marvin butuh dana tambahan untuk menutupi kekurangan apapun, Reddington memerintahkan melakukan pengiriman dari Barbados. Yang tentu saja kita bisa menyimpulkan itu adalah salah satu bisnis ilegal milik Reddington. Dan jika butuh tanda tangan, Reddington meminta Marvin untuk mendatangi Dembe karena Dembe punya surat kuasa dari Reddington. Dan setelah itu, Reddington yang tak memiliki kendaraan akhirnya membeli taksi pribadi itu yang tentu saja sang supir tak bisa menolaknya karena Reddington menawarkan uang yang sangat-sangat banyak yang jumlahnya melewati harga mobil itu sendiri. Thank you. Dan saat Reddington di suatu restoran untuk makan, Reddington memperhatikan seorang wanita yang dimana wanita itu terlihat paranoid setelah melihat seorang pria yang tidak tahu siapa yang akhirnya membuat wanita itu pergi. Karena melihat pria itu memasuki restoran dan Reddington, dia paham apa yang dilihatnya itu bahwa ternyata pria ini mencari wanita yang telah pergi itu. Namun di sini Reddington tidak mau ikut campur tentang apa yang dilihatnya itu. Dan setelah dari restoran ini, Reddington pergi ke hotel atau penginapan dekat pantai yang pernah dia kunjungi dahulu kala, yang dia kenal pemiliknya, tapi ternyata hotel atau penginapannya sudah tidak terurus lagi karena pemiliknya saya bisa konfirmasikan ternyata sudah meninggal dunia. Namun di sini, Reddington tidak langsung pergi begitu saja, di mana dia mengambil kursi dan coba duduk di pinggir pantai untuk menikmati pemandangan pantai di sana. Dan tak lama setelah dia duduk, Reddington mencoba melihat ke sebelah kirinya yang ternyata ada seorang pria tua gelandangan sedang mencari sesuatu di dalam timbunan pasir yang mungkin berharga baginya. Sementara saat Reddington melihat ke arah kanannya, dia melihat wanita yang tadi dia lihat di restoran itu. Awalnya, Reddington tidak terlalu memperdulikannya. Namun lama-kelamaan, Reddington memperhatikan wanita itu melepaskan kalung yang dimana setelah itu, wanita itu berjalan ke arah laut dan Reddington akhirnya paham bahwa wanita itu ingin bunuh diri. Ya akhirnya membuat Reddington mencoba untuk menyelamatkannya. Dan terlihat Reddington berhasil membawa wanita itu pergi ke pinggir pantai. Yang untungnya wanita itu baik-baik saja. Dan di sini Reddington memikirkan apa yang harus dilakukannya kepada wanita itu. Dan tanpa berpikir panjang, ternyata Reddington membawa wanita itu ke dalam hotel yang tidak beroperasi itu.
Dan di sini, Reddington mencoba menghangatkan tubuh wanita itu yang dilihatnya kedinginan dengan menyalakan perapian, lalu memeluknya dan berkata kepada wanita itu bahwa wanita itu akan baik-baik saja. Sampai akhirnya mereka berdua pun tertidur. Dan setelah beberapa jam, Reddington terbangun dan melihat wanita yang bersamanya sudah tidak ada di sampingnya. Yang akhirnya, Reddington pun mencarinya dan menemukannya di kamar atas sedang melihat keluar jendela dan berkata kepada Reddington bahwa ada seseorang di luar dan dia datang untuk membunuhnya. Stay away from the window. Namun saat Reddington memeriksanya dengan hati-hati sambil membawa kapak, inilah yang terjadi. Yang dimana ternyata itu hanyalah payung tua yang terjatuh dari atas. Tapi tak lama setelah Reddington masuk membawa payung yang rusak akibat dikapak oleh Reddington itu, kita diperlihatkan seorang pria yang tadi kita lihat di restoran mencari wanita yang bersama Reddington itu. Namun siapakah pria ini dan wanita yang ada bersama Reddington? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Rice is just right. Canned mushrooms. Kemudian kita melihat Reddington makan malam bersama wanita itu, tapi hanya Reddington yang makan, tidak dengan wanita itu, di mana wanita itu hanya menemaninya saja. Dan di sini Reddington mengajukan pertanyaan kepada wanita ini tentang siapa dirinya, tetapi wanita itu tidak mau memberitahu Reddington apapun tentang siapa dirinya. Dan sebaliknya, wanita ini malah bertanya kepada Reddington apa yang sudah membawa Reddington ke tempat ini, di mana Reddington menjawabnya dengan menceritakan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita dan anaknya, keduanya telah dikutuk. Reddington hanya bisa menyelamatkan satu dari mereka, dan Reddington memilih anak dari wanita itu karena Reddington berpikir jika dia bisa mengasuh dan mengajari anak itu, dia akan aman dan bahagia. Tetapi yang Reddington bawa hanyalah kesengsaraan dan akhirnya kematian. Begitulah cerita yang Reddington sampaikan, dan dalam cerita itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak dan wanita dalam ceritanya tadi adalah Agent Keen dan ibu kandungnya, di mana Reddington pernah mendapatkan pilihan sulit antara menyelamatkan Agent Keen atau ibunya Katarina Rostova. Tapi Reddington akhirnya memilih untuk menyelamatkan Agent Keen. Namun yang pada akhirnya Reddington hanya membawa kematian kepada Agent Keen. Dan tak lama setelah ini, sebuah kaca jendela terdengar pecah yang dimana Reddington yang mengetahui itu mencoba mengeceknya. Sampai dia tiba di kamar mandi, di mana setelah dia sampai di kamar mandi itu, inilah yang terjadi. Behind you. Pria yang mengikuti wanita misterius itu mencoba menyerang Reddington. Tapi yang pada akhirnya wanita itu membantu Reddington dan akhirnya membunuh pria yang mengikutinya itu. Dan setelah pria itu tewas, Reddington mengambil ponsel milik pria itu dan membersihkan TKP-nya. Dan setelah ini, Reddington mendatangi wanita itu yang terdengar sedang memainkan piano. Dimana di sini terjadi lagi percakapan di mana wanita ini bertanya kepada Reddington apakah Reddington pernah mengampuni orang yang pantas untuk mati. Di mana dia menjawab dengan berkata bahwa ada seorang wanita yang Reddington sayangi, di mana wanita itu adalah hidupnya, hatinya, tapi dia telah meninggal. Dan wanita itu meninggalkan seorang gadis kecil yang bisa kita simpulkan bahwa itu adalah Agnes, putri Agent Keen, bagian berharga dari Agent Keen. Dan Reddington menyampaikan dia akan memberikan apapun untuk menjadi bagian dari hidup Agnes. Tapi seorang pria yang maksudnya Tom menegaskan bahwa dia tak boleh menemuinya, memeluknya, dan melihatnya tumbuh. Dan dia tahu pada saat itu Reddington tak akan pernah menjadi bagian manapun dalam hidup Agnes. Karena pria yang meminta Reddington menjauh adalah ayah Agnes itu sendiri. Dan jika Reddington menyakiti ayahnya, maka secara tidak langsung Reddington akan menyakiti Agnes juga, karena ibunya sudah tiada. Dan sekarang di dunia ini Agnes hanya mempunyai ayahnya. Dan itulah jawaban Reddington atas pertanyaan wanita ini yang bertanya apakah Reddington pernah mengampuni orang yang pantas untuk mati. Because He was her father. Dan
Dan tak lama setelah percakapan mereka ini, terdengar ponsel pria yang tewas tadi berdering di mana saat wanita itu mengangkatnya, terdengar anggota pria tadi sedang mencarinya. Di mana setelah mendengar itu, mereka menyimpulkan bahwa anggota yang tewas tadi akan segera datang. They're coming. Ya, akhirnya Reddington pun mengambil mayat pria yang tewas tadi dan memasukkannya ke mobil yang ada di dalam garasi. Dan Reddington berencana untuk pergi. Tapi wanita ini menolak untuk ikut dengan Reddington karena dia akan tinggal dan akan melawan musuh yang sedang mencarinya itu. Dan di sini Reddington yang tahu niat wanita ini sebenarnya tinggal hanya untuk bunuh diri dengan melawan musuh yang akan datang itu, Reddington mencoba menasihati wanita ini dengan menceritakan sebuah cerita yang intinya bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat egois. Sampai akhirnya wanita itu menangis dan akhirnya menceritakan kepada Reddington bahwa dia juga mempunyai seorang anak yang telah dirawat oleh orang lain. Tapi wanita ini mengetahui selama dirinya masih hidup, nyawa anaknya akan dalam bahaya. Dan Reddington yang mendengar itu akhirnya memutuskan untuk tinggal juga dan membantu wanita ini melawan musuh yang akan datang itu. They go. I can't. Di mana sebelum kedatangan musuhnya itu, mereka terlihat menyiapkan jebakan untuk bertahan hidup. Dan setelah Reddington melihat mobil musuhnya datang, Reddington berkata kepada wanita ini bahwa dia belum tahu siapa nama wanita ini. Namun inilah jawaban wanita ini atas pertanyaan Reddington itu. I don't know your name. Don't be ridiculous, Raymond. Yang dimana dari jawaban wanita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita ini seperti mengenal Reddington. Dan akhirnya dengan kerjasama mereka dan jebakan yang mereka sudah siapkan, mereka berhasil membunuh para musuhnya itu. Dan terlihat wanita ini juga sangat ahli dalam membunuh, yang mungkin kita bisa asumsikan bahwa latar belakang wanita ini mungkin adalah seorang pembunuh. Dan untuk Reddington, dia juga terlihat berhasil membunuh musuhnya. Hingga pada akhirnya tinggallah satu musuh yang dimana musuhnya itu mencoba memancing Reddington. Dan Reddington terpancing dengan suara yang dibuat oleh musuhnya itu. Dan kemudian inilah yang terjadi. Wanita ini berhasil membunuh pria yang ada di belakang Reddington itu. You get the car. Dan saat pagi tiba, Reddington mencoba mengecek mobil yang di garasi itu, tapi dia cukup terkejut karena tak menemukan mayat yang dia letakkan semalam. Dan saat memasuki hotelnya, terlihat juga sangat-sangat bersih seperti tak pernah terjadi insiden. Dan bahkan tidak ditemukan mayat satupun. Namun saat Reddington melihat keluar jendela, terlihat wanita misterius itu berjalan ke arah laut, yang dimana Reddington menyimpulkan bahwa wanita itu ingin bunuh diri lagi. Dan saat Reddington mencoba mendatanginya, ternyata wanita itu telah menghilang. Dan Reddington cukup bingung dibuatnya, yang akhirnya bertanya kepada pria tua ini apakah dia melihat ada wanita berjalan ke arah laut, yang dimana pria ini menjawab bahwa dia tidak melihat ada wanita sama sekali. Dan ia mengejutkan, pria ini berkata bahwa selama 2 minggu dia di pantai ini, satu-satunya makhluk hidup yang dia lihat adalah Reddington. Dan di sini pasti kalian cukup bingung dibuatnya atas apa yang telah kalian lihat sampai saat ini dan apa sebenarnya yang terjadi. Dan itu adalah hal yang wajar ketika kalian tidak mengetahui sama sekali. Tapi untungnya, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi berdasarkan pemahaman saya pribadi, di mana di episode kali ini, akibat rasa bersalah Reddington atas kematian Agent Keen itu, Reddington mencoba healing ke tempat yang pernah dia kunjungi dahulu kala. Namun di sini dia malah mengalami halusinasi yang mungkin kita bisa simpulkan bahwa kejadian dia dan wanita misterius itu pernah dia alami. Namun siapakah wanita misterius itu? Wanita itu adalah Katarina Rostova, ibu kandung Agent Keen. Dan episode yang kontradiktif ini mungkin dibuat untuk mengungkap bagaimana Katarina Rostova meninggal. Tapi saya ingatkan, ini hanyalah kepingan bagian kecil tentang Katarina Rostova. Karena kedepannya kita akan diperlihatkan satu persatu kepingan itu hingga akhirnya kepingan itu lengkap dan membuat kita akhirnya mengerti tentang siapa Katarina, siapa Reddington,
dan apa sesungguhnya motif atau tujuan Reddington ini menyerahkan diri kepada FBI. Kembali ke cerita, pria tua gelandangan itu akhirnya menemukan sesuatu yang terlihat seperti kalung milik Katrina yang dia lepas saat di scene awal-awal tadi ketika Katrina ingin bunuh diri. Dan Reddington yang melihat itu memberikan uang yang cukup banyak kepada pria tua itu hingga akhirnya pria tua itu bersedia memberikan kalungnya kepada Reddington. Dan saat Reddington membersihkan kalungnya dengan ombak di tepi pantai, terlihat ada tulisan di kalung itu yang kata-katanya adalah seperti ini. To Catalina, love Papa. Yaitu untuk Katarina dari ayahnya. Dan di sini Reddington kembali berhalusinasi di mana Katarina menyampaikan bahwa pilihan Reddington dahulu kala sudahlah tepat. Di mana Reddington memilih untuk menyelamatkan Masha atau Agent King daripada Katarina. Dan untuk itu Katarina berterima kasih kepada Reddington karena Katarina menganggap Reddington sudah menyelamatkannya juga, tapi melalui Agent King. Dan setelah halusinasinya berakhir, Reddington beranjak pergi dan berkata kepada pria tua itu seperti ini. Someone I need to see. Di mana Reddington berkata bahwa dia ingin pergi karena ada seseorang yang harus dia temui. Namun siapakah seseorang itu? Seseorang itu adalah orang yang telah memberikan kalung ini kepada putrinya. Yaps, itu adalah ayah dari Katarina atau kakek dari Agent King yang saya bisa konfirmasikan memang masih hidup sampai saat ini. Namun bagaimanakah sosoknya? Kita akan melihatnya di episode selanjutnya. Karena ini adalah scene penutup untuk episode kali ini yang untuk pertama kalinya tidak ada blacklist yang diberikan oleh Reddington. Cerita dimulai di rumah sakit di mana Tom terlihat kesulitan menenangkan putrinya, Agnes yang sedang menangis itu. Karena kita tahu menjadi ayah adalah hal yang baru baginya. Namun jika melakukan pembunuhan atau misi penyamaran, kalian jangan ragukan lagi keahlian Tom ini. Dan terlihat Navabi datang mengunjungi Tom, di mana di sini Navabi sempat dihalangi oleh pria ini yang ternyata adalah anak buah Reddington yang disuruh oleh Reddington untuk menjaga keselamatan Tom dan putrinya itu. Melihat kedatangan Navabi itu, Tom pun meminta bantuannya untuk melajarinya cara untuk membedong anak bayi. Please tell me you know how to swaddle a baby. Sementara di Black Side, Donald terlihat sedang sibuk mencari petunjuk untuk menemukan Solomon dan pasukannya. Namun tak lama setelah itu, Aram datang kepadanya dan berkata bahwa sekarang sudah waktunya untuk pergi ke acara pemakaman Agent King sebelum terlambat. We gotta find them. Just not now. We have to go. Ya akhirnya kita pun diperlihatkan Cooper memberikan pidato singkat untuk mengenang Agent King yang sudah tiada di depan rekan-rekan Agent King termasuk Tom dan Mr. Kaplan yang terlihat ada di situ juga. Namun karena pidatonya sendiri, Cooper tak bisa menahan rasa sedihnya itu bahwa sebenarnya dia juga memang merasa sangat kehilangan Agent King itu. Dan setelah Cooper selesai berpidato, mereka pun akhirnya berencana untuk memakamkan jasad Agent King di mana saat dalam perjalanan menuju tempat pemakaman, Donald terkejut melihat Aram ternyata sedang menghisap ganja. Yang dimana Aram menyampaikan kepada Donald bahwa Aram sekarang merasa sangat stres dan Aram meminta Donald untuk tidak menghakiminya. Dan ternyata Navabi yang merasakan hal yang sama seperti Aram akhirnya menghisap ganja itu juga, dan Donald yang mengetahui itu mencoba untuk memaklumi saja apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya itu. Don't judge. I'm just super stressed out. Dan saat di pemakaman, setelah selesai memakamkan dan sebelum mereka pergi, Aram mencoba memberikan pidatonya juga untuk Agent King yang akhirnya membuatnya tak bisa menahan air matanya. Dan saat Donald dan kawan-kawan mulai pergi meninggalkan makam, terlihat Tom tinggal dan berkata sendirian di depan makam Agent King yang entah apa perkataannya itu.
Sementara untuk Reddington, terlihat dia baru saja tiba dari perjalanannya di Cape May menuju tempat ini menggunakan taksi pribadi yang dia beli di episode sebelumnya. Yaps, ini adalah rumah milik kakek Agenkin atau ayah dari Catherine Rostova yang memang masih hidup sampai saat ini. Dan inilah sosok ayah Katerina atau kakek dari mendiang Agenkin itu, yang memiliki nama Dominic Wilkinson yang kita sebut saja Dom. Dan sedikit informasi tentang dirinya, bahwa dia adalah mantan agen KGB yang terkenal yang beroperasi di Amerika Serikat. Dan Dom, dia jugalah yang melatih putrinya Katerina yang akhirnya menjadi agen KGB juga. Namun untuk saat ini, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang dirinya. Namun saya akan menjelaskannya lagi ketika kita menyaksikan episode yang memang menceritakannya. I'm sorry. Dan di sini, Dom akhirnya tahu bahwa cucunya Agenkin sudah tiada setelah diberitahu Reddington. Dan Dom merasa sangat kesal kepada Reddington karena dia merasa pengorbanannya sia-sia disebabkan Agenkin meninggal tanpa mengetahui bahwa Agenkin ternyata mempunyai seorang kakek karena Reddington tak pernah memberi kejujuran kepada Agenkin. Now she's dead without even knowing I existed. Dan ternyata Dom bersembunyi sampai saat ini dan tak pernah menemui Agenkin cucunya. Itu semua adalah rencana Reddington ini dengan alasan untuk melindungi Agenkin dalam bahaya. Namun sekarang Dom merasa pengorbanannya sia-sia karena mengikuti rencana Reddington itu. Karena jika dia tahu ujung-ujungnya Agenkin cucunya akhirnya tewas juga, maka selama 30 tahun ini Dom akan bersama cucunya saja. Dan itulah yang membuat Dom sangat tidak menyukai Reddington ini. Dan untuk Reddington, kali ini dia hanya bisa mendengarkan saja keluhan Dom itu. Karena menurut Reddington, dialah yang memang menyebabkan semua masalah ini. Dan Reddington juga tidak mau melontarkan pembelaannya. Sementara di sisi lain di Black Side, ternyata Cooper mendapatkan kunjungan dari Cynthia yang bisa dibilang atasan Cooper. Dimana di sini Cynthia yang tahu kesatuan Cooper sedang berusaha mencari petunjuk untuk menemukan Solomon dan pasukannya, meminta Cooper untuk mundur dan tidak usah menyelidikinya karena Cynthia sudah menugaskan top agent terbaik yang Cynthia pilih untuk menangani masalah Solomon dan pasukannya itu. Dan Cynthia lebih menyarankan Cooper untuk menemukan Reddington karena pemerintah ingin kepastian apakah Reddington tetap akan bekerja sama dengan FBI. Karena kita semua tahu Reddington mau bekerja sama dengan FBI karena Agenkin ada di dalamnya. Dan Cynthia ingin Cooper memastikan hal itu, apakah Reddington masih mau melanjutkan kerjasamanya dengan pemerintah meski Agenkin sudah tiada. We have to do something. Yes, you do. Find Reddington. Dan Cooper yang mendengar perintah Cynthia itu memberitahu semua kepada timnya, di mana Cooper dan kawan-kawan sepakat untuk menolak mundur dari penyelidikan menemukan Solomon dan pasukannya. Yang dimana dari penyelidikannya akan berhasil melacak bahwa bagian pengawasan di tim Solomon selain memantau Agenkin menggunakan satelit, mereka juga memantau direktur dari perusahaan konsorsium energi yang bernama Benjamin Stalder. Dan mereka masih belum mengetahui kenapa tim Solomon mengawasi orang tersebut. Namun di sela-sela pengarahan kasus ini, Donald teralihkan dengan pegawai yang sedang membereskan barang-barang Agenkin yang terletak di ruangan kantornya. Di mana Donald yang melihat itu emosi dan memarahi pegawai itu yang sebenarnya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan Cooper yang melihat itu mencoba menenangkan Donald karena Donald tak seharusnya bersikap seperti itu. Namun untuk membuat Donald semakin tenang, Cooper pun memerintahkan pegawai itu untuk pergi dan biarkan Cooper saja yang akan membereskan barang-barang Agenkin di kantornya itu. Why don't you take a break? I'm gonna collect Agent Keen's thanks myself. Di lain sisi, kita diperlihatkan Tom sedang belajar membedong ketika Agnes masih tertidur, di mana dia merasa sangat kesulitan tentang hal sebagai ayah ini. Namun dia berkata kepada putrinya yang tertidur itu bahwa Tom akan terus belajar dan berusaha sebaik mungkin agar bisa menjadi ayah yang baik untuk putrinya itu. Tak lama setelah ini,
Tom berbicara dengan dokter yang menangani Agnes, yang dimana Tom bertanya kepada dokter ini apakah putrinya baik-baik saja dan apakah sudah bisa untuk dibawa pulang sekarang. Dimana dokter ini menjawab bahwa Agnes saat ini baik-baik saja, yang dimana Tom mungkin bisa membawa pulang Agnes keesokan harinya. Dan setelah percakapan mereka ini, ternyata Tom menghubungi Cooper, dimana Cooper menyampaikan bahwa dia senang Tom telah menelponnya karena Tom perlu datang untuk mengambil barang-barang Agent Keen di kantornya. Dan Tom yang mendengar itu menjawab bahwa dia akan mengambil barang Agent Keen. Namun Tom juga bertanya apakah ada pekerjaan yang bisa Tom lakukan ataupun bantu karena Tom merasa tak berguna di rumah sakit ini. Dan Cooper yang mendengar itu berkata bahwa untuk saat ini Cooper menyarankan Tom untuk menemani anaknya saja karena kasus untuk menemukan Solomon dan pasukannya sedang ditangani kesatuannya. Just be with your child. We have a solid lead. We're working it now. Yang dimana Donald dan Navabi ternyata dalam perjalanan menemui Benjamin Stalder, direktur sebuah perusahaan yang diketahui sedang dipantau oleh tim Solomon itu. Namun di sisi Benjamin yang bersama dua pengawalnya itu, ternyata tim Solomon sedang mengawasinya dan berencana untuk menculik Benjamin itu. Yang ternyata penculikan akan dilakukan oleh Rowan yang kita ketahui pernah terlihat bersama Solomon di episode yang lalu. Ya, akhirnya Donald dan Navabi pun terlambat ketika mereka sudah tiba di hotel, di mana Rowan berhasil membawa Benjamin dan terlihat di CCTV sedang melewati tangga darurat. Namun mereka tidak menyerah begitu saja, di mana Navabi berencana untuk menyusul Rowan menggunakan tangga darurat dan Donald berencana mencegatnya di luar hotel. Yang akhirnya Navabi berhasil menemukannya dan sempat terjadi perkelahian. Tapi perkelahian itu dimenangkan oleh Rowan, dan Rowan yang mengetahui rencananya telah diketahui FBI akhirnya membatalkan rencananya untuk menculik Benjamin Stalder. Dan di sini Donald sempat mengacungkan senjatanya kepada Rowan, tapi Donald jadi gagal menangkapnya setelah anggota Rowan datang dan akhirnya Rowan pun berhasil melarikan diri dari tempat kejadian ini. Dan saat Donald dan Navabi kembali ke Blackside, mereka pun cukup bingung dan bertanya kepada Cooper kenapa Rowan bisa dibebaskan dari tahanan militer, karena sebelumnya mereka mengetahui Rowan telah ditangkap, tapi sekarang dia malah ada di luar sana baik-baik saja. Dan Cooper yang mendengar itu berkata bahwa dia akan mencari tahu hal itu. Tapi untuk sementara, Cooper meminta Donald dan Navabi untuk menginterogasi Benjamin Stalder dan mencari tahu kenapa tim Solomon ingin menculiknya. Well, let's find out from Mr. Stalder why they're after him. Dimana setelah Navabi dan Donald menginterogasinya, ternyata mereka tak menemukan petunjuk apapun kenapa tim Solomon ingin menculik Benjamin ini. Yang dimana Navabi dan Donald terpaksa melepaskannya karena Benjamin ingin terbang ke Dubai untuk perjalanan bisnisnya. I can't stay here. I have to fly to Dubai tonight. Sementara di sisi Cooper, ternyata dia mendatangi Cynthia dan bertanya apakah Cynthia mengetahui kenapa Rowan bisa dibebaskan dari tahanan militer. Dimana Cynthia sebetulnya tahu, tapi dia tidak mau memberitahu Cooper. Dan Cynthia malah meminta Cooper untuk mundur saja dari kasus menemukan Solomon dan timnya, lalu fokus untuk mengetahui apakah Reddington masih ingin bekerja sama dengan pemerintah. Namun Cooper yang mengetahui bahwa Cynthia ternyata mengetahui sesuatu tapi tidak mau memberitahu, terlihat kesal kepadanya karena Cooper menganggap Cynthia telah melindungi orang yang menyebabkan Agent Keen meninggal. Namun Cynthia mendengar itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa membantu apapun karena ini di atas kekuasaannya. Tapi satu hal yang menurut Cynthia penting sekarang Cooper lakukan adalah menemukan Reddington dan mencari cara agar Reddington tetap mau bekerja sama lagi dengan FBI. Is locate Reddington, find a way to keep him on your team. Dan setelah Cooper pergi dari ruangan Cynthia ini, Cooper yang mengetahui Cynthia mengetahui sesuatu tapi malah menolak memberitahu Cooper, akhirnya menelpon Tom dan memberinya misi yang saya bisa konfirmasikan. Cooper memberikan misi kepada Tom untuk mengikuti atau memata-matai Cynthia Pennebaker itu.
Surprise. Sementara di sisi lain, ternyata Reddington mendapatkan kunjungan dari Aram, yang dimana Aram mendapatkan lokasi Reddington saat ini ternyata dari Dembe. Dan di sini Aram datang untuk meminta Reddington kembali bekerja kepada FBI karena Aram dan kawan-kawan menemukan jalan buntu, yang dimana Aram dan kawan-kawan tak dapat mengembangkan kasus untuk menemukan Solomon dan timnya. Itu dimana Reddington sempat menolak keinginan Aram itu yang ingin Reddington kembali, hingga akhirnya Aram yang mengetahui itu mencoba mengingatkan Reddington bahwa saat di makam kosong dulu ketika Agent Kin selamat dari penyerangan Kabal, Reddington pernah berjanji kepada Aram bahwa Reddington akan berhutang selamanya kepada Aram karena telah menyelamatkan Agent Kin dari kematiannya, dan Aram datang untuk menagih hutang itu. Tapi Reddington yang mendengar itu menjawab untuk membayar hutangnya itu kepada Aram, Reddington merasa akan butuh lebih dari yang Reddington punya, dan Reddington tidak akan kembali untuk bekerja lagi dengan pemerintah. Not coming back. Namun tak lama setelah Aram pergi, Dom akhirnya menasihati Reddington dengan menceritakan sebuah cerita yang intinya dari cerita itu, Dom ingin Reddington kembali bekerja sama lagi dengan FBI agar bisa membantu orang-orang baik menurut Dom. Dan saya bisa memastikan akibat nasihat yang memang dari hati ke hati ini, Reddington akhirnya luluh dan berubah pikiran karena nanti dia akan membantu Donald dan kawan-kawan untuk menemukan Solomon dan pasukannya. Sementara untuk Aram yang baru saja tiba di Blackside, Aram menyampaikan kepada timnya bahwa Reddington menolak untuk kembali. Namun akibat dari perkataan Donald, tiba-tiba Aram teringat sesuatu sehingga Aram berhasil menemukan petunjuk untuk menemukan tim Solomon bagian pengawasan itu. Dimana akibat server atau alat yang mereka temukan di episode yang lalu itu, Aram berhasil menemukan 73 satelit luar angkasa milik jaringan Altax, sebuah perusahaan telekom. Dan perusahaan itu dulunya bangkrut, namun satelitnya masih ada di luar angkasa sana. Dan Aram berspekulasi tim Solomon menggunakan satelit yang tak terpakai itu. Dan setelah Aram berhasil masuk ke salah satu jaringan satelit yang ada di luar angkasa itu, Aram berhasil menemukan lokasi pusat tempat tim Solomon mengakses satelit jaringan Altax itu. Yang akhirnya Donald dan kawan-kawan pun menuju lokasi itu. Di mana setelah Donald dan kawan-kawan tiba di lokasinya, ternyata di sisi tim Solomon yang mengetahui itu akhirnya mencoba memusnahkan semua bukti yang ada di tempat ini. Hingga pada akhirnya setelah Donald tiba di depan pintu targetnya, inilah yang terjadi. Tim Solomon bagian pengawasan berhasil memusnahkan semua bukti dan berhasil melarikan diri dari lokasi ini. Sementara untuk Aram, dia memberitahu Cooper bahwa dia mencoba mencari petunjuk lain dan mencoba menyusuri CCTV hotel tempat Benjamin Stalder menginap sebelumnya. Dan terlihat Benjamin sedang berbicara kepada wanita yang dimana untuk saat ini mereka belum mengetahui siapa wanita itu dan siapa Benjamin Stalder sebenarnya. Namun saya bisa mengkonfirmasikan wanita ini sangat penting dalam cerita Blacklist ke depannya, karena ke depannya kita akan sering melihat wanita ini lagi. Namun untuk detailnya saya akan jelaskan ketika episode yang memang menjelaskannya. Yang akhirnya untuk kasus kali ini Donald dan kawan-kawan gagal menangkap satupun penjahat. Namun mereka sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. Dan saat malam tiba, terlihat Tom sedang menjalankan misinya dari Cooper yang tentu saja sedang mengawasi Cynthia. Dan ternyata Cynthia sedang bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah wanita yang bersama Benjamin Stalder tadi. Ya akhirnya setelah dari tempat ini, Tom pun melaporkannya kepada Cooper yang saat ini ada di Blackside dan memberitahu semua tentang Cynthia yang baru saja melakukan pertemuan dengan wanita itu. Dan di sini mereka masih cukup bingung dengan siapa wanita itu sebenarnya. Namun Tom berspekulasi bahwa Agent Kin selama ini bersikeras bahwa ibu kandungnya lah yang ingin menculiknya. Tapi Reddington mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Namun Tom berkeyakinan Reddington telah berbohong dan
menurut Tom, wanita yang bersama Cynthia itu adalah Katarina Rostova, ibu kandung Agent Kinn. I think we're staring at Katerina Rostova. Sementara di sisi Dom, terlihat dia sangat senang karena pianonya telah diperbaiki oleh Reddington, yang dimana Dom akhirnya bisa memainkannya lagi. Namun ternyata Reddington sudah pergi dari kediaman Dom ini dan sekarang berada di makam Agent Kinn. Dan setelah dari makam Agent Kinn ini, Reddington mendatangi Aram, yang dimana Reddington menyampaikan bahwa dia datang ingin membayar hutangnya kepada Aram, dan Aram yang mengetahui itu terlihat sangat senang. Dan inilah perkataan Reddington kepada Aram di scene akhir episode kali ini. Strap on your bike helmet. We're going to work. Di mana Reddington telah kembali dan akan membantu Aram dan kawan-kawan untuk menemukan Solomon dan pasukannya yang mereka yakini telah menyebabkan kematian Agent Kinn itu. I'm beginning to think it would be better. Cerita dimulai di mana kita melihat seorang wanita yang kita ketahui di episode sebelumnya bertemu dengan Benjamin Stalder dan bertemu dengan Cynthia Pennebaker, di mana saat itu Tom berspekulasi bahwa wanita ini adalah Katarina Rostova. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu siapa wanita ini. Wanita ini adalah Susan Scotty Hargrave, di mana dia dan suaminya Howard Hargrave adalah pemilik perusahaan keamanan bernama Halcyon Aegis, di mana Halcyon itu adalah badan intelijen militer swasta yang mengkhususkan diri dalam operasi yang rumit atau yang tak diinginkan orang lain. Misalnya bekerja dengan Israel untuk menyabotase program nuklir milik Iran, atau bernegosiasi dengan teroris untuk pembebasan sandera yang biasanya melanggar kebijakan asing Amerika Serikat. Dan perusahaannya biasanya mengambil kontrak dari pemerintah Amerika untuk melakukan pekerjaan rumit yang tak ingin dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dan itulah alasannya Cynthia meminta Cooper untuk mundur, karena dibalik penculikan Agent Kinn itu sebenarnya dilakukan oleh anak buah Susan ini, dan pemerintah tentu saja tak bisa menangkapnya begitu saja. Dan Solomon maupun Rowan tentu saja adalah anak buah Susan ini. Namun apakah motif Solomon ingin menculik Agent Kinn saat di gereja? Saya bisa konfirmasikan bahwa ada satu pihak yang mengontrak perusahaan wanita ini untuk menculik Agent Kinn. Namun dari pihak manakah yang telah mengontrak Susan untuk menculik Agent Kinn itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I'm COO of a multinational corporation. Kembali ke cerita, di sini Susan sedang bertemu dengan kliennya, yaitu pria ini, di mana setelah melihat kontrak yang diberikan Susan, pria ini menolak untuk menandatangani kontrak untuk menyewa jasa Halcyon, perusahaan Susan ini. Namun dengan liciknya, Susan memanfaatkan rasa kesepian pria ini yang telah menikah bersama istrinya selama 23 tahun, tapi tidak pernah memegang payudara wanita lain. Yang akhirnya akibat tangan pria ini yang masuk ke dalam baju Susan itu, pria ini pun bersedia menandatangani kontrak yang ditawarkan oleh Susan itu. Why don't you look over the contract? Might be some wiggle room in our fee. Namun tak lama kemudian, anak buah Susan memberi informasi kepada Susan bahwa sedang terjadi masalah di gudang persenjataan mereka. Di mana setelah mereka ke tempat permasalahan itu yang terlihat ada Rowan juga di sana, pasukan Susan telah dibantai semuanya, namun tidak ada satupun senjata yang hilang di gudang senjata itu. Karena sebenarnya yang membunuh pasukan Susan ini bukan untuk mencuri senjata, melainkan memberikan peringatan untuk Susan ini, dan ternyata orang yang memberikan peringatan itu adalah Reddington, karena dia meninggalkan pesan bertulis untuk Susan di salah satu mayat pasukannya, di mana Reddington menyampaikan pesan bahwa dia ingin berbicara dengan Susan ini. Mr. Reddington says her name is Susan Scott Hargrave. Sementara di Black Side, Aram menceritakan kepada timnya bahwa dia semalam bertemu dengan Reddington, dan Reddington menjelaskan semua tentang wanita ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan mereka akhirnya mengetahui bahwa Solomon dan timnya ternyata adalah anak buah wanita ini. Namun Cooper yang mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk menangkap Susan ini karena dia dilindungi pemerintah. Cooper berencana akan berbicara dengan hakim temannya
Susannya dengan memperlihatkan semua bukti agar bisa mendapatkan surat penangkapan untuk Susan itu. Namun sebelum itu terjadi, Cooper bertanya apakah ada petunjuk lain tentang kenapa Susan dan pasukannya ingin menculik Benjamin Stalder di episode sebelumnya, di mana Aram menjelaskan untuk saat ini dia tidak bisa menemukan Benjamin karena tak tahu lokasinya di mana saat ini. Tapi dia menemukan asisten Benjamin itu yang bernama Amanda yang saat ini masih ada di Amerika. Dan Aram menyarankan untuk mencoba mendekati wanita itu karena Aram yakin dia bisa mendapatkan informasi tanpa sepengetahuan Amanda jika ada agen yang bisa mendekati wanita itu. Dan Tom yang mendengar itu mengajukan dirinya sebagai agen yang akan mencoba mendekati Amanda. Dan Cooper yang mendengar itu tanpa berpikir panjang menerima usul Tom itu dan akan bekerja sama dengan Aram. Dengan ini resmilah Tom diangkat Cooper menjadi pengganti agen Kin. All you need to do is get close to her. Dan kemudian kita pun diperlihatkan Tom menjalankan misinya dengan diarahkan oleh Aram, di mana rencananya Tom mencoba duduk dekat dengan Amanda untuk bisa meletakkan alat yang diberikan oleh Aram ini agar Aram bisa menghack laptop milik Amanda, asisten Benjamin Stalder itu. Namun karena duduk Tom terlalu jauh dengan Amanda, Aram tak mendapatkan sinyal sama sekali yang akhirnya membuat Tom untuk duduk bersebelahan tepat dengan Amanda itu. Tapi ternyata meskipun sudah terlalu dekat duduknya dengan Amanda, ternyata Aram tetap tak bisa masuk laptop Amanda karena laptop Amanda sangat-sangat terencryption. Yang akhirnya membuat Aram berkata kepada Tom untuk membatalkan saja misinya. Tapi itu tak membuat Tom menyerah begitu saja. Dengan pesonanya, Tom berhasil membuka kesempatan untuk rencana kedua mereka. Yang dimana saya bisa konfirmasikan, Amanda mengundang Tom untuk ke tempat tinggalnya saat malam tiba. What's your name? I'm Reggie. Amanda. Sementara di sisi lain, di sisi Reddington yang tahu Susan tak ada menanggapi pesan peringatan yang dikirim oleh Reddington meminta Hitchin untuk menghubungi perusahaan Halcyon milik Susan untuk memberinya pekerjaan agar Reddington bisa bertemu dengan Susan Hargrave karena Reddington menginginkan Solomon dan Susan karena akibat mereka, Agent Kin sekarang sudah tiada. Di mana Hitchin yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia turut berduka cita untuk Agent Kin. Dan untuk Halcyon, Hitchin mengungkapkan dia juga benci dengan Halcyon milik Susan itu karena mereka memang kuat, arogan, dan sering seenaknya. Namun untuk memberinya pekerjaan, Hitchin tak bisa membantu apapun karena dia tak memiliki wewenang dalam pemerintahan untuk secara pribadi memberi pekerjaan kepada Halcyon. Dan Reddington yang mendengar Hitchin menolak akhirnya mengancamnya dengan berkata bahwa semenjak Kabal mengungkapkan ke publik bahwa Agent Kin adalah Masha Rostova, sejak saat itulah awal permulaan Agent Kin menjadi buruan pihak tertentu. Yang intinya itu semua akibat Hitchin dan organisasi Kabal ini karena telah mengungkap rahasia yang seharusnya tak diungkapkan yang membuat Agent Kin akhirnya meninggal. Dan jika Hitchin tetap tak bersedia membantunya, maka Reddington tidak akan segan-segan kepada Hitchin ini, yang dimana Hitchin yang takut dengan ancaman Reddington terpaksa memenuhi keinginan Reddington yang ingin Hitchin memancing Halcyon dengan memberinya sebuah pekerjaan. What's the job? Tak lama setelah ini, Hitchin langsung mengikuti arahan Reddington itu, yang dimana dia terlihat bertemu dengan perwakilan dari Halcyon yang bernama Bradley. Dimana di sini Bradley akhirnya mengetahui dirinya dijebak setelah melihat kedatangan Reddington. Dan di sini Reddington menyampaikan kepada Bradley bahwa Reddington ingin bicara dengan Susan tentang masalah Agent Kin. Dimana Reddington sudah mengiriminya pesan, tapi Susan malah mengabaikannya karena mungkin merasa takut. Dan untuk itu, Reddington meminta tolong kepada Bradley ini agar bisa menyampaikan pesannya melalui Bradley ini agar Susan bersedia menemuinya. Dan Bradley yang mendengar itu menjawab bahwa dia dengan senang hati akan menyampaikan pesan Reddington itu. Namun tak lama setelah berkata seperti itu, inilah yang terjadi. Ternyata pesan yang ingin disampaikan Reddington kepada Susan adalah kematian Bradley, perwakilan perusahaan Halcyon ini. Dan itu semua dilakukan Reddington agar bisa menarik perhatian Susan Scotty Hargrave.
Tapi saat Susan sudah menerima pesan itu, Rowan sempat bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Susan perihal Reddington itu, di mana Susan menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apapun dan meminta Rowan untuk fokus melakukan tugasnya saja dan menyelesaikan secepatnya. You have your assignments. Go do them. Di mana kita bisa asumsikan bahwa Susan dan kelompoknya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Cross the Just T. spare me the scrupulous lawyer routine, Rodney. Sementara di sisi Cooper, ternyata dia sedang bertemu dengan temannya yang bisa membuatkan surat penangkapan untuk Susan karena mempekerjakan buronan yaitu Solomon dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dikumpulkannya. Tapi pria ini menjawab bahwa bukti yang Cooper kumpulkan tidak akurat karena menurutnya Solomon bisa saja bekerja sendiri bukan dikomandoi Susan. Cooper yang mendengar itu terlihat kesal karena temannya ini seperti takut karena mengetahui Susan memiliki backingan yang sangat kuat yaitu pemerintah Amerika. Yang akhirnya Cooper pun tak mendapatkan surat perintah untuk menangkap Susan itu. I'm sorry, Harold, but I disagree. Dan akibat itu, untuk saat ini mereka belum mempunyai apa-apa untuk bisa mengaitkan bukti agar bisa menginterogasi Susan Hargrave itu. Karena Susan memang dibelakangi oleh pemerintah yang dimana itu sangat-sangat tidak mudah untuk mendapatkan surat penangkapan jika tidak memiliki bukti-bukti yang nyata. Namun di sini, Navabi menyampaikan bahwa dia baru saja bertemu dengan Reddington dan Reddington meminta Aram untuk memeriksa ponsel milik Bradley yang tadi dibunuhnya itu, yang mungkin saja ponsel itu bisa memberikan mereka petunjuk. Dan setelah Aram memeriksa ponsel itu, Aram memberitahu bahwa perwakilan Susan yang dibunuh Reddington itu menghubungi seseorang sampai 3 kali panggilan yang menurut mereka bisa memberikan sesuatu. Dan Aram berhasil melacak seseorang itu sedang berada di suatu tempat yang akhirnya membuat Navabi dan Donald mencoba untuk bertemu dengannya. Tapi mereka salah mengira orang yang mereka cari berhasil pergi tanpa bertemu dengan Donald maupun Navabi. Namun Navabi untungnya sempat memfoto orang yang mereka cari itu yang akhirnya membuat mereka mengetahui tentang profilnya dan Donald berencana untuk mendatanginya. Tapi setelah Cooper melihat foto dan profil orang itu yang ternyata bernama Samuel, seorang wakil direktur sebuah perusahaan migas, Cooper meminta Donald untuk tidak usah pergi menemui orang itu. Karena Cooper tahu dia adalah orang penting yang dimana jika Donald pergi ke sana, maka Donald hanya akan bertemu dengan 5 pengacara orang itu yang dimana itu akan sia-sia saja. Tapi ternyata Cooper yang mengetahui bahwa dengan cara baik-baik tidak akan berhasil. Cooper meminta bantuan Reddington untuk menemui Samuel itu, yang tentu saja dengan cara Reddington seperti biasanya itu dengan cara tidak baik atau cara paksa. Reddington berhasil mendapatkan informasi yang akhirnya Reddington memberitahu semuanya kepada Cooper, di mana ternyata perusahaan Samuel menyewa Halcyon untuk menyingkirkan saingan bisnis dari perusahaan Samuel, dan rencananya Halcyon akan menyerang saingan bisnis Samuel itu yang sedang melakukan pengiriman besar minyak di sebuah pelabuhan di Amsterdam. Dan untuk itu, Reddington ingin Cooper menggagalkan aksi yang akan dilakukan Halcyon itu. Karena dengan begitu, Reddington yakin Susan akan keluar dari bayang-bayangnya karena Reddington sudah mengganggu bisnisnya. Yang pada akhirnya, saat malam tiba di Amsterdam, ternyata Cooper hanya memerintahkan anggota FBI untuk menggagalkan aksi dari perusahaan Halcyon yang dipimpin oleh Rowan. Dan dari Black Side, Donald dan Navabi mengarahkan anggotanya itu yang ada di sana, di mana situasi cukup menegangkan. Tapi yang pada akhirnya FBI berhasil dengan rencananya, namun Rowan yang ada di sana berhasil melarikan diri. Namun apakah yang akan dilakukan Susan setelah mengetahui operasinya telah digagalkan? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan setelah ini, kita akan ke sisi Tom yang dalam misinya mencari informasi tentang siapa sebenarnya Benjamin Stalder dengan mengencani asistennya yaitu Amanda. Dimana di sini, Tom berhasil memanfaatkan waktu untuk mencolokkan flash disk yang telah diberikan oleh Aram. Dan data pun mulai mengcopy semua file yang ada di laptop Amanda itu. Namun karena pengiriman file yang masih berjalan, Tom terpaksa mencium Amanda agar ulahnya tidak
diketahui. Dan saat Tom mengetahui bahwa pencurian file itu telah selesai dan dia sudah mendapatkan flash disknya kembali, Tom beralasan kepada Amanda bahwa dia harus pergi karena teringat akan sesuatu. Attacking my people's one thing, but you're driving away my clients. Keesokan harinya, akibat bisnis Susan yang telah digagalkan, Susan akhirnya menghubungi Reddington dan berkata bahwa untuk anak buahnya yang dibunuh, dia tidak masalah. Namun karena Reddington sudah mengusir kliennya, Susan merasa bahwa dia tidak bisa diam saja dan bertanya apa yang diinginkan Reddington. Di mana Reddington berkata bahwa dia ingin penjelasan tentang Agent King. Tapi Reddington ingin penjelasannya secara langsung, tidak melalui telepon. Yang dimana Susan setuju, tapi dia ingin melakukan pertemuannya di salah satu bandara internasional pukul 17 hari ini. Yang dimana Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa itu sangat tidak mungkin karena Reddington adalah seorang buronan internasional yang dimana sangat tidak mungkin dirinya ke sana tanpa ditangkap pihak keamanan bandara internasional itu. Terlebih dengan alat pemindah yang pasti akan langsung mengenali Reddington. Tapi Susan yang mendengar itu berkata bahwa itu adalah satu-satunya cara jika Reddington ingin bertemu dengannya. Dengan terpaksa, Reddington pun setuju untuk bertemu dengan Susan di bandara internasional itu. I'll be there. 5 p.m., Raymond. Dan selang beberapa saat, kita ke sisi Tom yang dimana dia akhirnya memberikan flash disknya kepada Aram. Dan dari data itu dan ternyata Aram menghack juga laptop Amanda, mereka tidak menemukan bukti apapun atau sesuatu untuk kasusnya. Di mana Aram yang mendengar keluhan Tom meminta Tom untuk tetap bersabar. Dan Tom yang mendengar itu dan melihat Aram berkata sabar sambil melihat Navabi, Tom paham bahwa Aram terlalu sabar, di mana terlihat jelas Aram sangat menyukai Navabi tapi tak pernah mengungkapkannya. Di mana Aram awalnya menyangkal kepada Tom bahwa dia tidak menyukai Navabi. Tapi Tom yang tak bisa dibohongi itu akhirnya menasihati Aram untuk segera mengungkapkan perasaannya itu karena Navabi tidak akan pernah tahu jika Aram tak pernah menyampaikannya. Namun tak lama setelah berkata seperti itu, mereka teralihkan karena mendengar Susan Hargrave telah menghubungi Amanda. Di mana Susan meminta kepada Amanda untuk disambungkan teleponnya kepada Benjamin Stalder yang dimana Aram dan Tom berhasil mendengar percakapan antara Susan dan Benjamin itu. Yang isinya, kita maupun Tom dan Aram akhirnya mengetahui bahwa yang menyewa Susan untuk menculik Agent King adalah atasan Benjamin Stalder ini yang kita belum mengetahui siapa orangnya. Namun karena Agent King tewas, atasan Benjamin sangat kesal kepada Susan dan Susan yang sedikit takut dengan atasan Benjamin ini mencoba menculik Benjamin tapi gagal dengan harapan Susan bisa berdamai dengan atasan Benjamin itu. Tapi di sini Susan yang tahu atasan Benjamin itu menginginkan Reddington mati menawarkan kesepakatan jika Susan bisa membunuh Reddington, maka Susan ingin mendapat perdamaian dari atasan Benjamin itu. Karena sebentar lagi Susan akan bertemu dengan Reddington. Yang dimana setelah mendengar itu, saya bisa konfirmasikan atasan Benjamin itu bersedia berdamai dengan Susan jika Susan berhasil membunuh Reddington. Will you be so dear as to convey my offer to your boss? Dan Aram maupun Tom yang mendengar itu semua terlihat cukup terkejut karena ternyata Susan berencana membunuh Reddington. Ya, akhirnya saat Reddington dalam perjalanan untuk bertemu dengan Susan, Tom menghubunginya di mana Tom menyampaikan bahwa Susan akan membunuh Reddington. Dan pertemuan itu hanyalah jebakan. Tapi ternyata meski Reddington mengetahui bahwa dirinya akan dijebak, Reddington tetap akan ke bandara internasional itu untuk menemui Susan Scotty Hargrave. Thank you, Tom. Dan setelah Reddington sampai di bandara, Reddington berhasil melewati pemindaian retina mata akibat kacamata yang digunakannya ini. Tapi saat dia mencapai ruang tunggu yang terdapat Susan di sana, Reddington langsung ditangkap oleh pihak keamanan bandara.
Dan di sini salah satu pihak keamanan melumpuhkan anggotanya sendiri karena ternyata pria ini dibayar Susan untuk mengantarkan Reddington ke tempat Susan sekarang sedang menunggunya. Karena Susan sendirilah yang berencana untuk membunuh Reddington. Tapi pria ini tidak menyangka bahwa Dembe sudah menunggunya di dekat mobil pria itu. Please, if you would. Ya, akhirnya kita pun diperlihatkan Susan dan anak buahnya sedang menunggu pria pihak keamanan itu. Dan Susan baru sadar rencananya telah gagal setelah melihat tangan pria itu dilakban di setir mobilnya. Dan tak lama setelah itu, anak buah Reddington yang sudah standby semua langsung menghabisi semua anak buah Susan itu. Dan Susan yang mengetahui anak buahnya telah tewas semua, akhirnya menyerahkan diri dan Reddington maupun Susan akhirnya berbicara secara pribadi di tempat yang sudah disiapkan ini. Namun sebelum pembicaraan utama dimulai, inilah yang dilakukan Reddington. Damn you! Di mana Reddington menembak tangan Susan karena telah mengolok Reddington yang mengatakan bahwa Agent Keen bisa selamat jika dia melahirkan di tempat yang memiliki fasilitas terbaik. Proper hospital. Damn you! Dan di sini Reddington akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang menyewa Susan untuk menculik Agent Keen adalah Alexander Kirk. Dan siapakah dia? Saya akan menjelaskannya di episode selanjutnya, karena di video ini memang belum dapat penjelasannya. Dan sedikit informasi tentang latar belakang Susan dan Reddington ini. Mereka berdua sebetulnya sudah saling mengenal sangat lama. Dan suami Susannya itu Howard adalah teman baik Reddington. Namun untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk apa yang terjadi selanjutnya di sini, Susan bertanya kepada Reddington apa yang Reddington inginkan darinya, karena dia sudah memberitahu semua tentang siapa yang menyewanya dan dia juga sudah meminta maaf perihal tragedi Agent Keen. Namun jika Reddington tetap ingin membunuhnya, maka Susan meminta untuk segera melakukannya. Tapi ternyata Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington tidak akan membunuh Susan karena sekarang mereka berdua memiliki musuh yang sama, yaitu Alexander Kirk. Karena akibat ini perdamaian antara Susan dan Alexander tidak akan terjadi. Dan untuk itu Reddington memiliki rencana lain yang bisa saya konfirmasikan bahwa mereka berdua akan bekerja sama untuk melawan Alexander Kirk itu. Tapi kita belum bisa mengetahui kerjasama seperti apakah yang Reddington inginkan karena ini adalah scene penutup episode kali ini. Damn you! Cerita mulai di Jakarta, di negara Indonesia kita, dimana di sini terlihat Susan sedang berjalan sendiri yang ternyata ingin menemui kelompok mafia untuk bernegosiasi dengan pria ini karena telah menculik salah satu keluarga orang kaya yang bernama Palmer. Namun karena pemerintah Amerika menolak untuk bernegosiasi dalam hal seperti ini, keluarga Palmer mengontrak Susan untuk menyelesaikannya. Dan mafia ini yang bernama Karo yang dimana namanya itu membuatku tersenyum, meminta tebusan dengan $1 juta untuk ditransfer ke rekeningnya jika Susan ingin membebaskan kliennya. Tapi di sini Susan malah memberikan rekening Bitcoinnya dan berkata bahwa sejam yang lalu pasukan Susan sudah membebaskan kliennya di tempat Karo menahannya. Dan sekarang anak buah Susan sedang menahan saudara dari Karo ini. Namun jika Karo masih ingin melihat saudaranya lagi, Susan meminta kepada Karo untuk mentransferkan uang $3 juta ke rekening Bitcoin Susan. Yang dimana jika Karo tidak percaya dengan perkataan Susan menyarankan Karo untuk menelpon orangnya yang ada di pelabuhan Muara Angke. Menyerang dan
mengambil semua sandarannya. Mereka semua Yang dimana setelah menelponnya, Karo-Karo akhirnya percaya dengan perkataan Susan. Ya, akhirnya bukannya Karo-Karo mendapatkan uang tebusan, tapi malah mengeluarkan uang untuk menebus saudaranya yang disandra oleh anak buah Susan ini. Tapi Susan hanya mendapatkan uang cash dari Karo-Karo itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana kita diperlihatkan kecerdikan atau kelicikan Susan Scotty Hargrave ini. Sementara di sisi Tom yang baru pulang ke apartemennya, terlihat dia berhati-hati saat memasuki tempat tinggalnya itu karena ternyata Reddington ada di dalam sedang menunggunya. Dimana di sini Reddington menyampaikan bahwa dia mempunyai sumber daya tak terbatas untuk merawat Agnes. Tapi Tom malah menolak bantuan yang diberikan Reddington itu karena Tom tak merasa dia membutuhkan bantuan Reddington. Dan karena Tom mengetahui episode sebelumnya Reddington datang menemui Susan, orang yang Tom yakini bertanggung jawab atas penyerangan saat pernikahan Tom dan Agent Gin, Tom bertanya kepada Reddington tentang dirinya karena Tom sangat membencinya dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi Reddington yang mendengar itu berkata bahwa Susan hanyalah kontraktor yang disewa oleh dalang sebenarnya, yaitu Alexander Kirk, yang dimana Reddington berencana akan membalas dendam kepada Alexander itu. Dan Tom yang mengetahui itu meminta Reddington untuk melibatkannya juga dalam aksi pembalasan dendamnya. Tapi Reddington menolak karena Tom harus fokus menjaga Agnes putrinya sampai Reddington menyelesaikannya. Yang pada akhirnya, agar Tom bisa dilibatkan dalam aksi Reddington membalas dendam kepada Alexander, Tom menawarkan kesepakatan kepada Reddington bahwa dia akan bersedia menerima tawaran Reddington yang ingin ikut andil dalam merawat atau menjaga Agnes jika Reddington mengizinkannya ikut andil dalam rencana pembalasan Reddington itu. Dan karena tawaran Tom yang bersedia menerima tawaran Reddington untuk membantu dalam merawat Agnes, Reddington pun akhirnya setuju untuk melibatkan Tom dalam rencana pembalasan dendamnya terhadap Alexander Kirk itu. Then you need to accept my help with this. Tell me about Alexander Kirk. Dimana setelah ini, Reddington memberikan blacklist kali ini yaitu Alexander Kirk kepada Donald dan kawan-kawan, yang dimana Tom juga hadir untuk mendengarkannya. Dan Reddington menyampaikan Alexander Kirk hanyalah nama alias atau nama lain untuk orang berkuasa yang menjadi kaya setelah jatuhnya Uni Soviet dengan membeli operasi tambang dan minyak dengan harga yang sangat terjangkau. Di tahun 2002, dia bersembunyi setelah bermasalah dengan Kremlin atau Gedung Putihnya Rusia, dan dia bisa bertahan sampai saat ini karena bantuan politikus dunia yang karirnya didanai oleh Alexander Kirk. Namun menurut Reddington, Alexander lah yang bertanggung jawab atas kematian Agent Gin karena dialah yang menyewa Susan Hargrave untuk menculik Agent Gin. Dan untuk menemukan Alexander, Reddington menyarankan untuk bekerja sama dengan Susan Hargrave itu, dimana Donald dan yang lain awalnya tidak setuju jika harus bekerja sama dengan Susan karena mereka lebih memilih untuk menangkapnya. Namun setelah Reddington menjelaskan bahwa baru-baru ini para pekerja bantuan dari Amerika diculik saat berada di Jakarta, dan pemerintah Amerika menolak membayar tebusan untuk membebaskan korban yang diculik Karo-Karo itu. Tapi hari ini Reddington mengungkapkan bahwa korban yang diculik itu sudah pulang, dan itu semua akibat Susan Hargrave yang berhasil membebaskannya tanpa membayar uang sepeser pun karena dia memang ahli strategi yang sangat licik. Dan jika mereka ingin mendapatkan Alexander Kirk, maka Reddington sangat merekomendasikan untuk bekerja sama dengan Susan Hargrave itu. If we want to get Alexander Kirk, we're going to need her help to do it. Dan sedikit lagi informasi tentang Alexander Kirk, di mana dia adalah pemilik operasi pertambangan, operasi perminyakan, pemilik perusahaan energi, dan pemilik Nexokogas. Dan Alexander memiliki kelainan darah langka, sifat yang diturunkan dari ayah ke anak laki-laki dalam keluarganya. Dan akibat kelainan itu, Alexander membutuhkan transfusi darah yang cukup sering. Namun kenapakah saya memberi informasi itu? Karena kelainan itulah salah satu motifnya ingin menculik Agent Gin. Tapi saya akan mengungkapkan semuanya ketika episode yang memang menceritakannya.
Sementara di sisi Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Susan untuk membahas strategi yang bisa memancing Alexander untuk datang ke Amerika. Dimana setelah Alexander itu datang, Reddington berencana akan membunuhnya. Dimana Susan menyarankan untuk memancing Alexander adalah dengan mencuri uang kampanye Senator Diaz. Ini orangnya yang saat ini mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika karena Susan mengetahui uang kampanye itu adalah uang milik Alexander Kirk, yang dimana jika Diaz menjadi Presiden Amerika, maka suara Alexander bisa mencapai Gedung Putih. Dan itulah sebabnya Susan yakin jika uang kampanye Senator Diaz yang nilainya kurang lebih 300 juta US dollar itu hilang, maka sudah pasti akan diketahui dunia. Dan mau tidak mau, Alexander akan datang ke Amerika. Reddington yang mendengar itu sangat menyukai rencana cerdik Susan ini. Tapi di sini Susan bertanya kepada Reddington bagaimana dengan Tom jika ingin bekerja sama, karena Susan tahu Tom sangat membencinya, yang dimana Tom masih beranggapan Susan lah yang bertanggung jawab atas kematian Agent Kidd. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab untuk saat ini Susan tak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena yang terpenting saat ini adalah Alexander Kirk. Dan Reddington juga yakin Tom bisa menahan dirinya. Dan selang beberapa saat, terlihat Tom datang ke rumah sakit untuk menemui putrinya. Tapi dia sungguh terkejut karena melihat Susan telah menggendong putrinya. Dimana di sini Susan mencoba meyakinkan Tom bahwa dia bukanlah yang menyebabkan kematian Agent Kidd, melainkan Alexander Kirk, yang dimana itulah sebabnya Susan datang kemari untuk berkata kepada Tom bahwa seluruh sumber daya perusahaannya akan dia kerahkan mencari Alexander untuk menyeretnya ke pengadilan. Namun di sini Susan yang melihat Tom takut Susan akan menyakiti putrinya berkata bahwa dia tahu tatapan Tom itu adalah tatapan seorang ayah yang takut kehilangan putrinya, karena Susan pernah mengalaminya, yang dimana Susan mengungkapkan bahwa dirinya pernah kehilangan seorang anak yang sangat disayanginya. Tapi Susan berharap Tom tidak mendapatkan perasaan apa yang pernah dirasakan Susan itu. Dan sebelum Susan pergi, dia mengungkapkan kepada Tom untuk bersiap-siap, karena dalam 10 menit lagi Susan akan menyuruh Solomon untuk menjemput Tom. 10 minutes. I'll send Solomon to pick you up. Dimana setelah 10 menit, kita pun diperlihatkan Solomon bersama Tom berencana pergi ke markas pusat milik perusahaan Susan, yaitu Halcyon, dimana tempatnya sangat-sangat rahasia dan memiliki fasilitas canggih ataupun modern. Tapi yang menarik dibahas di sini adalah perasaan Tom ini, karena sebelumnya kita tahu semua bahwa Solomon memburunya dengan niat membunuh. Apalagi di kejadian Solomon yang masih di organisasi kabal, yang dimana saat itu Tom dan Donald terpaksa bertahan hidup di kabin untuk melindungi Karakut dari Solomon yang ingin membunuh Karakut atas perintah kabal. Tapi sekarang Tom malah terpaksa untuk bekerja sama dengan Solomon ini. Dan saat mereka tiba di fasilitas Halcyon itu, terlihat Rowan maupun Donald dan kawan-kawan juga ada di sana untuk membahas rencana kerja sama mereka, yaitu untuk menyeret Alexander Kirk ke pengadilan. Tapi di sini Donald dan Navabi merasa bahwa mereka tidak siap jika harus bekerja sama setelah melihat wajah Solomon dan Rowan ini. Tapi Tom mencoba untuk menenangkan Navabi, dan Susan akhirnya datang dan meminta semua untuk tenang. Enough! We're on a clock. Dan di sini mereka pun akhirnya membahas tentang rencana mereka untuk memancing Alexander Kirk agar datang ke Amerika, yaitu dengan mencuri uang kampanye Senator Diaz yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Karena uang kampanye itu sebetulnya adalah pendanaan yang diberikan Alexander untuk Diaz agar bisa menang saat pemilu tiba. Dan jika uang itu hilang, maka sudah bisa dipastikan Senator Diaz akan kalah saat pemilu. Dan tentu saja itu akan memancing Alexander untuk muncul ke publik. Dan dalam rencana perampokan uang kampanye 300 juta dolar yang disimpan di rekening di salah satu bank yang mereka ketahui, rencananya Solomon, Rowan, dan Tom akan berpura-pura merampok bank tersebut yang sebetulnya itu hanya pengalihan. Karena setelah perampokan selesai, Donald dan Navabi akan tiba di bank untuk investigasi yang sebetulnya agar bisa masuk ke ruang terminal atau server yang ada di bank tersebut untuk bisa masuk ke sistem bank dan memindahkan semua uang kampanye Diaz itu
ke rekening mereka. Dimana di sini pihak Donald awalnya menolak karena menurutnya itu melanggar aturan mereka sebagai FBI. Tapi setelah Susan berkata bahwa FBI telah bekerja sama dengan kriminal paling dicari Amerika yaitu Reddington, dimana akibat itu Reddington tidak hanya bebas tapi kerajaan kejahatannya ikut meluas. Dan itu semua membuktikan bahwa FBI mampu menempatkan moralitas di belakang saat dibutuhkan. Dan menurut Susan, menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian Agent Keen yaitu Alexander Kirk adalah momen untuk menyimpan rencana FBI dan menjauhkan moralitasnya. Karena ini waktunya untuk pembalasan. Yang dimana setelah mendengar itu semua, FBI pun akhirnya setuju untuk mengikuti rencana Susan Hargrave itu. It's badges in the drawer time, people. This is a revenge movie. Tapi sebelum kita melihat aksi perampokan mereka, kita akan ke sisi Alexander Kirk sebentar terlebih dahulu. Dimana di sini Alexander sedang mengadakan rapat membahas bisnisnya, tapi yang penting di scene ini adalah setelah asistennya datang dan membisikkan ke Alexander bahwa anggotanya yang ada di Washington sudah memastikan lokasi anak itu, yang maksudnya adalah Agnes, putri Agent Keen dan Tom. Karena ternyata Alexander berencana menculik Agnes itu hari ini juga. I want this done today. Sementara di sisi lain di bank tempat Tom dan kawan-kawan akan merampok, perampokan itu terjadi setelah ayah gadis kecil ini keluar bank untuk mengambil sebuah dokumen di dalam mobilnya. Di mana ayah gadis kecil itu yang sadar sedang terjadi perampokan akhirnya menelpon 911, yang ternyata yang menjawab panggilan itu adalah anggota Solomon juga bagian pengawasan. Dan perampokan sesuai dengan rencana mereka, tapi sebuah tragedi terjadi setelah salah satu pengunjung yang ternyata adalah polisi mencoba menjadi pahlawan. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Solomon terpaksa menembak polisi itu tapi tidak di bagian vitalnya. Namun naasnya tembakan yang terlepas dari senjata polisi itu mengenai gadis kecil ini. Dan setelah perampokannya selesai dan ambulannya yang dirasa terlalu lama akan sampai dan itu bisa membahayakan gadis kecil ini, Tom akhirnya berinisiatif untuk mengantarkan ke ambulan yang dalam perjalanan itu, yang tentu saja diarahkan dengan bantuan operator bagian pengawasan anggota Solomon. Dan Tom yang tahu bahwa pria ini adalah ayahnya memintanya untuk ikut juga, yang pada akhirnya Tom berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Dan setelah itu mereka meledakkan mobil yang mereka gunakan tadi. Sementara di sisi Donald dan Navabi, mereka akhirnya tiba di lokasi bank dengan alasan untuk menginvestigasi perampokan yang baru saja terjadi. Tapi yang sebetulnya mereka datang untuk memasang alat atau dongle yang Aram berikan untuk bisa masuk ke sistem bank. Dan setelah mereka berhasil masuk ke server bank itu, duet bagian IT yaitu Aram dari pihak FBI dan Dumont dari pihak Susan pun terjadi. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, Aram berhasil mendapatkan username untuk login menggunakan akun direktur bank tersebut. Sementara Dumont, dia berhasil mendapatkan passwordnya dengan cara mereka masing-masing. Namun ternyata selain membutuhkan username dan password, mereka juga membutuhkan retina mata seseorang agar bisa memindahkan uang kampanye $300 juta itu, yang untuk saat ini mereka belum mengetahui retina mata siapakah itu. Dan untuk itu kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Tom yang baru saja tiba di rumah sakit untuk menemui putrinya. Dimana di sini Tom terlihat panik karena putrinya tidak ada dan perawat yang menjaganya telah tewas. Dan Tom yang panik itu mencoba mencari informasi dengan mendatangi Susan yang ternyata sedang melakukan pertemuan dengan orang-orang penting dari pemerintah, termasuk Senator Diaz yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika itu. Susan yang melihat kedatangan Tom pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tom ke ruangannya.
Dan saat Susan menemui Tom di ruangannya, Tom sempat lepas kendali karena mencurigai Susan lah yang telah menyakiti putrinya. Tapi yang sebenarnya Susan hanyalah menyelamatkan Agnes karena dia mendapatkan kabar dari anak buahnya Alexander berencana menculik Agnes putri Tom itu. Tapi untungnya anak buah Susan berhasil menghentikan penculikan itu lalu membawa Agnes ke tempat Susan ini. Dan selang beberapa saat, Tom dan kawan-kawan akhirnya mengetahui sosok pria yang dibutuhkan retina matanya untuk memindahkan uang kampanye $300 juta itu, yaitu pria ini yang bernama Peter Pruitt yang diketahui mengelola aset milik Alexander Kirk. Jadi, jika mereka ingin memindahkan uang $300 juta itu, mereka membutuhkan retina mata Peter Pruitt itu. Namun yang jadi masalah sekarang, Peter diketahui malam ini menghadiri acara di kedutaan Turki yang ada di Jerman dan sangat sulit untuk bisa masuk kedutaan Turki itu tanpa alasan yang jelas. Namun ternyata Tom memiliki rencana untuk bisa masuk kedutaan Turki yang ada di Jerman itu, di mana Tom memiliki alias yaitu Eugene Pavlienko yang sampai saat ini menjadi buronan pihak Turki, dan Tom yakin jika dia menggunakan paspor dengan nama itu, maka pihak Jerman akan mengantarkannya ke kedutaan Turki, dan setelah di sana, Tom berencana membawa Peter keluar dengan meracuninya. I'm bringing Pruitt out. Yang pada akhirnya mereka pun setuju dengan rencana Tom itu, di mana sesuai prediksinya Tom berhasil masuk ke kedutaan Turki yang ada di Jerman itu sebagai tahanan. Dan setelah Dumont memberitahu bahwa dia sudah memanipulasi CCTV pengawas, dengan keahliannya Tom berhasil melumpuhkan pihak keamanan Turki itu dengan cepat. Dan setelah itu Tom menyamar sebagai pelayan, di mana setelah Tom melihat targetnya, Tom sengaja memprovokasi pelayan wanita ini hingga membuatnya kesal dan sengaja menumpahkan minuman kepada Peter Pruitt itu, yang dimana Tom memanfaatkan situasi ini untuk menukar rokok milik Peter Pruitt itu dengan yang beracun. Dan saat Peter mencoba menghisap rokok yang beracun itu, di saat itu pula pihak keamanan yang dilumpuhkan Tom tersadar dari pingsannya dan berencana untuk mencari Tom. Tapi untungnya Peter langsung mendapatkan reaksi racunnya, dan mereka yang pada akhirnya berhasil keluar dari kedutaan Turki itu membawa Peter Pruitt. Tapi ternyata mereka mendapatkan masalah lagi karena akibat racun yang diberikan Tom, pupil mata Peter tidak sempurna sehingga tidak bisa di-scan dengan baik. Namun untungnya dengan pemahaman Aram yang sangat baik, Aram mengetahui itu dan Aram memberitahu obat mata yang bisa digunakan untuk mengembalikan pupil mata Peter kembali normal. Dan Solomon maupun Tom pun akhirnya masuk secara paksa ke salah satu apotik yang sudah tutup, dan mereka berhasil mendapatkan obat mata itu. Namun di sini Solomon malah membahas tentang Agent Kin yang akhirnya Tom pun melakukan ini, di mana Tom menembak Solomon itu lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Dan di sini setelah memberikan obat mata kepada Peter itu, lagi-lagi mereka mendapatkan masalah karena mereka sekarang berpacu dengan waktu, di mana Cooper memberitahu saat ini direktur bank datang ke bank dan berencana membekukan akun yang bersangkutan, yang dimana jika direktur itu duluan membekukan akunnya, maka rencana Tom dan kawan-kawan akan menjadi sia-sia. Yang pada akhirnya di saat direktur bank memproses membekukan akun bersangkutan dan pihak Tom dan kawan-kawan sedang memproses memindahkan $300 juta itu, inilah yang terjadi, di mana Tom dan kawan-kawan ternyata berhasil mencuri $300 juta itu sebelum akunnya dibekukan. Dan saat pihak kepolisian Jerman memeriksa apotek tempat Tom dan Solomon maksa masuk tadi, ternyata Solomon sudah tidak ada di sana, yang tentu saja Solomon berhasil selamat. Karena saya bisa mengkonfirmasikan Tom memang tidak berniat membunuh Solomon karena dia hanya memberinya pelajaran, dan Tom juga yakin Solomon bisa bertahan hidup dari luka yang diberikan Tom itu. Sementara di sisi Susan yang mengetahui rencananya sudah berhasil, Susan langsung memberitahu Reddington itu. Reddington, it's time. Dan keesokan paginya,
mereka berdua datang menemui Senator Diaz dan memberitahu bahwa Reddington dan Susan lah yang telah mencuri dana kampanye $300 juta itu, yang dimana Diaz bisa dipastikan akan menang pemilu jika dia memiliki 300 juta itu. Tapi Reddington akan mengembalikannya jika Diaz menelpon Alexander Kirk, orang yang sudah mendanai Senator Diaz ini. Ya, akhirnya Alexander pun menerima panggilan itu, tapi bukan Diaz yang berbicara, melainkan Reddington, di mana Reddington berkata kepada Alexander bahwa Reddington memiliki uang Alexander dan Reddington memiliki Senator Diaz. Tapi Alexander yang mendengar itu menjawab bahwa saat rumah di tepi pantai yang maksudnya Cape May ini, ternyata saat itu dahulu kala Alexander pernah menodongkan senjata ke mulut Reddington. Tapi saat itu Alexander tidak menarik pelatuknya, dan dari pernyataan Alexander ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia dan Reddington memiliki sejarah yang panjang, tapi kita belum bisa tahu detailnya. Dan untuk pernyataan Reddington yang memiliki uang Alexander dan Senator Diaz, Alexander Kirk pun menanggapi bahwa dia tidak peduli jika Reddington memiliki itu, karena yang terpenting Reddington tidak memiliki dirinya. You don't have me. Ya, akhirnya Reddington yang mengetahui tanggapan Alexander Kirk itu meminta Senator Diaz untuk mengadakan jumpa pers besok pagi untuk mengumumkan bahwa Senator Diaz menangguhkan atau jeda sejenak dari kampanye untuk membujuk miliarder Alexander Kirk agar mau bersaksi mengenai kegiatan bisnisnya di depan komite kongres yang akan Diaz pimpin. Dan jika Diaz bisa membuat Alexander datang ke Amerika, Susan menyampaikan bahwa Diaz bisa memiliki uangnya kembali, dan pastinya Diaz akan memenangkan pemilu dan akan menjadi presiden Amerika, di mana Diaz awalnya menolak karena tak ingin menjadi kaki tangan pembunuhan yang akan Reddington lakukan. Tapi Diaz akhirnya terpaksa ikut bermain karena memang dia sangat ingin menang pemilu dan menjadi presiden Amerika. I am not going to be an accomplice to murder. You are if you want to be president. Dan selang beberapa saat, kita diperlihatkan acara pembaptisan Agnes di sebuah gereja yang dihadiri Donald, Cooper, Aram dan Navabi, dan Reddington yang melihatnya dari kejauhan. Dan setelah acara selesai, Tom terlihat termenung di dalam mobilnya, di mana dia ternyata memikirkan apakah akan membunuh Susan yang menurutnya ikut bertanggung jawab atas kematian Agent King, di mana dia ternyata memutuskan untuk membunuh Susan itu. Dan Reddington yang ternyata mengetahui itu langsung menghubunginya, di mana Reddington meminta Tom untuk tidak melakukannya dan berkata jika Tom membunuhnya, maka jawaban yang Tom cari selama ini akan mati bersama Susan. Dan di sini Tom awalnya bingung dengan perkataan Reddington itu, tapi Tom akhirnya sadar bahwa Susan adalah ibu kandungnya. My mother. Yes. Dan itulah sebabnya di awal Reddington tak ingin Tom terlibat. Namun kenapa Reddington tak memberitahu saja Tom sebelumnya, di mana Reddington menyampaikan bahwa Tom harus mengasuh anaknya. Dan bila Tom mulai bertanya akan hal itu, maka itu akan membahayakan Tom dan juga Agnes. Tapi Tom yang mengetahui itu berkata bahwa dia pernah mendengar Susan menceritakan bahwa anaknya telah mati. Namun Reddington tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Christopher Hargrave, yaitu nama asli Tom, 28 tahun yang lalu saat Tom masih umur 3 tahun, Tom dinyatakan menghilang. Dan Susan percaya bahwa anaknya itu Tom telah mati. Dan sekarang Susan sama sekali tidak tahu bahwa ternyata anaknya masih hidup, yaitu pria ini. Dan Reddington meminta Tom untuk mendengarkannya baik-baik dengan berkata bahwa Susan Hargrave itu memiliki banyak rahasia. Salah satunya adalah mengenai Tom. Dan jika Tom ingin jawaban atas semua itu, maka Reddington menyarankan Tom untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, bahwa dia ternyata adalah anak kandung dari Susan Hargrave itu. You must conceal your true identity. Wow, kita lagi-lagi mendapatkan kejutan.
para aset Reddington, yang dimana Susan ini ternyata adalah ibu kandung Tom dan tentunya nenek dari Agnes dan ibu mertua untuk Agent Keen. Tapi kita tidak bisa mendapatkan detailnya di video kali ini. Lalu bagaimana ceritanya Tom menghilang saat berumur 3 tahun dan siapa yang sudah menculik Tom saat itu? Namun kenapa Reddington merahasiakannya sampai saat ini? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Dan di sini Tom akhirnya membatalkan niatnya itu yang ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan Susan yang melihat Tom memegang foto Tom saat masih kecil itu, tapi Susan tidak mengetahui bahwa anaknya sekarang sebenarnya ada di depan matanya, menceritakan dengan sedih kisah hilangnya Tom itu saat masih kecil. Dimana saat itu Susan dan suaminya mabuk berat dan saat bangun keesokan paginya, Susan mengetahui anaknya telah menghilang. Kemudian dia dan polisi sudah berusaha mencari sampai beberapa tahun tapi tidak menemukannya. Dan sejak saat itulah Susan beranggapan bahwa anaknya mungkin telah mati. Namun sekali lagi saya ingatkan kita belum bisa mengetahui detailnya seperti apa. Tapi saya akan menjelaskannya ketika kita menyaksikan episode yang memang menceritakannya. Dan di sini karena Tom memang ingin mengetahui jawaban masa lalunya, akhirnya mengikuti saran dari Reddington, yaitu untuk tidak memberitahu identitas aslinya untuk saat ini. Dan sebelum Tom pergi, Susan menawarkan pekerjaan agar Tom mau bekerja dengan dirinya. Tapi untuk saat ini, Tom belum memutuskan apakah dia menerima tawaran pekerjaan dari ibu kandungnya itu. I'm sorry about your son. Dan itulah akhir cerita kali ini, di mana kita mendapatkan kejutan baru lagi yang dimana ternyata Tom adalah anak kandung dari Susan Scotty Hargrave. Namun cerita selanjutnya saya bisa memastikan bahwa kita masih berfokus tentang Alexander Kirk itu, yang dimana dia akan datang ke Amerika dan Reddington berencana untuk membunuhnya. We've all heard the allegation that Alexander Kirk is financing terrorism. Cerita dimulai di mana Alexander Kirk sedang transfusi darah karena memiliki kelainan genetik turun-temurun yang membuatnya harus sering-sering transfusi darah. Dan Alexander sambil melihat berita di televisi yang dimana Senator Diaz mengumumkan di depan publik bahwa dirinya akan menghentikan kampanyenya sementara untuk mengadakan sidang khusus dalam penyelidikan kepada miliarder Alexander Kirk dengan tuduhan Alexander Kirk telah membiayai terorisme seperti membeli minyak kepada jihadis yang ada di Suriah, yang sebenarnya itu hanyalah tuduhan palsu yang dibuat-buat karena Reddington spesifik memerintahkan Diaz seperti itu jika ingin dana kampanye $300 juta milik Diaz dikembalikan oleh Reddington. Namun ternyata Alexander yang mengetahui itu tetap tak akan muncul di pengadilan Amerika karena dia tahu itu semua adalah ulah dari Reddington. Let Senator Diaz know I won't be at his hearing. Sementara di sisi Benjamin Stalder, anak buah Alexander Kirk ini, kita melihat dia bertemu seseorang yang saya bisa konfirmasikan adalah orang yang ditugaskan untuk menculik Agnes. Karena sebelumnya pihak Alexander berusaha menculik Agnes, tapi digagalkan oleh anak buah Susan Scotty Hargrave, ibu kandung Christopher Hargrave alias Tom Keen. Dan kali ini pihak Alexander terpaksa menyewa penculik profesional untuk menculik Agnes, putri dari Agent Keen itu. Namun usaha penculik itu mungkin akan sangat sulit karena saat ini Agnes dijaga ketat oleh para aset Reddington yang dipimpin oleh Mr. Kaplan. Dan di sini Tom yang baru melihat berita di televisi bertanya kepada Reddington apakah Alexander Kirk akan datang ke Amerika, di mana Reddington menjawab bahwa situasi masih terkendali. Dan Reddington menyampaikan jika Tom mempunyai waktu luang, Reddington menyarankan untuk mempelajari tentang ibu kandungnya saja yang ternyata adalah Susan Scotty Hargrave. Karena Reddington tahu Tom pasti ingin jawaban. Terlebih Reddington juga tahu Susan ingin Tom bekerja untuknya. Namun Tom yang mendengar itu menjawab bahwa untuk saat ini dia akan menunda perihal ibu kandungnya itu karena Tom ingin menyelesaikan terlebih dahulu tentang Alexander Kirk itu yang ingin menculik Agent Keen dan sekarang malah ingin menculik putrinya juga.
Dan setelah ini, Reddington pun menjelaskan kepada Donald dan kawan-kawan bahwa Alexander menolak untuk datang ke Amerika meskipun mereka sudah mencuri $300 juta dana kampanye itu di episode sebelumnya. Tapi Reddington meminta untuk tenang karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Itulah sebabnya Reddington meminta Diaz membuat statement palsu perihal Alexander yang membeli minyak dari teroris karena itu sebetulnya tidak terjadi atau lebih tepatnya belum terjadi. Tapi itulah sebabnya juga Reddington meminta Cooper menghentikan transaksi minyak di pelabuhan Amsterdam di episode yang lalu. Dan Reddington tahu transaksi minyak saat di Amsterdam itu adalah minyak dari teroris dan akibat Cooper dan kawan-kawan yang berhasil menggagalkan transaksi itu, Reddington sekarang memiliki minyak dari teroris itu. Dan hari ini Reddington berencana menggunakan minyak itu untuk menjebak Alexander Kirk, yang dimana jika berhasil maka Reddington sangat yakin Alexander mau tidak mau datang ke Amerika. Dan saat itulah Reddington berencana akan membunuhnya. And how is any of that going to happen? Have a little faith, Harold. Dan untuk mengetahui pengiriman salah satu minyak milik perusahaan Alexander Kirk, Reddington dan Dembe bertemu dengan seorang pengkhotbah yang sebenarnya Reddington ketahui adalah seorang penipu tua dan juga salah satu aset Reddington, bagian pencatatan yang Reddington perintahkan untuk mencatat aktivitas yang melakukan pengiriman-pengiriman jalur darat seperti ekspedisi setiap harinya. Dan dari catatan asetnya ini, Reddington menemukan pengiriman salah satu gas milik perusahaan Alexander. Dan setelah mengetahui lokasinya dan aktivitas yang sering driver perusahaan gas milik Alexander itu lakukan, Reddington sengaja membuat driver ini untuk menunggu lama hanya untuk memesan makanan. Karena selagi Reddington melakukan hal itu, di saat itu pula Tom dengan dibantu anak buah Reddington yaitu Morgan berencana memindahkan isi tangkinya dan menggantinya dengan minyak dari teroris itu. Dan setelah semuanya selesai, pria ini pun tidak sadar sama sekali bahwa yang dia bawa sekarang adalah minyak mentah dari teroris yang ada di Syria. Dan tak lama setelah pria ini melanjutkan perjalanannya, pria ini dihentikan oleh Navabi dan Donald yang alasan sedang melakukan razia perihal minyak mentah dari teroris itu. Dimana di sini pria ini yang tidak tahu apa-apa dengan santainya memperlihatkan tentang isi tangkinya. Namun dirinya menjadi sangat terkejut setelah melihat sendiri bahwa yang dia bawa bukannya minyak seperti biasanya, melainkan minyak mentah dari teroris. Dan itulah rencana licik penjahat idola kita semua, yaitu Raymond Reddington. Dan akibat strategi licik Reddington ini, Alexander Kirk mau tidak mau harus datang ke Amerika untuk mengklarifikasi. Karena jika dia tidak datang, maka aset miliaran dolar milik Alexander yang ada di Amerika akan dibekukan oleh pemerintah Amerika. Get the senator on the phone. Sementara di sisi Reddington yang akhirnya mengetahui bahwa Alexander Kirk datang ke Amerika, memberitahu Cooper bahwa tuduhan yang akan dilayangkan kepada Alexander tentang mendanai teroris itu terlalu menggelikan. Karena Reddington tahu Alexander pasti tidak akan lama di penjara jika hanya seperti itu. Jadi Reddington menyampaikan kepada Cooper ketika Alexander keluar dari mobilnya, maka Reddington akan langsung membunuhnya. Dan Reddington berharap Cooper mengerti akan hal itu, karena ini semua dilakukannya untuk melindungi Agnes dan membalas dendam akibat tragedi yang menimpa Agent Kane. Dan satu hal lagi yang Reddington sampaikan bahwa setelah kematian Alexander, maka Reddington tidak akan bekerja lagi untuk FBI. Dan Reddington berharap Cooper memahami akan hal itu juga. Namun Reddington sangat berterima kasih atas kerjasama yang terjadi sampai saat ini. Cooper yang mendengar itu semua pun tak bisa berkata banyak. Tapi Cooper memberikan lampu hijau untuk tindakan yang akan Reddington ambil, yaitu membunuh Alexander Kirk. Thank you. Namun sebelum kita melihat momen itu terjadi, kita akan ke sisi Tom yang sedang bersama putrinya, di mana di sini Tom mendapat telepon dari dokter yang sudah merawat Agnes sebelumnya. Yang sebenarnya ini hanyalah usaha pria ini yang ingin menculik Agnes. Karena setelah telepon itu berakhir, inilah yang terjadi.
Pria ini membunuh dokter itu dan akibat telepon tadi, pria ini berhasil melacak ponsel Tom dengan bantuan anggotanya. Tak lama setelah ini, kita melihat Tom, Agnes, Mr. Kaplan, dan anak buah Reddington sedang berada di supermarket untuk membeli kebutuhan. Dan di sini, Tom bertemu dengan wanita yang memiliki seorang bayi juga. Dan saat wanita itu meninggalkan bayinya di dekat Tom untuk mencari sesuatu, tak lama setelah itu baju Tom terlihat kotor dan ingin mencucinya di toilet. Tapi Morgan berkata bahwa dia harus ikut juga karena Morgan diperintahkan Reddington untuk selalu mengawasi Agnes. Yang akhirnya agar Morgan tidak mengikutinya, Tom pun memberikan bayinya kepada Mr. Kaplan. Yang dimana setelah Tom ke toilet, wanita yang memiliki bayi tadi terlihat panik karena kehilangan bayinya. Dan ternyata bayinya saat ini bersama Mr. Kaplan itu. Ya akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Tom sudah mengelabui mereka agar bisa lolos dari penjagaan anak buah Reddington. Tom gave us a slip. He left with the baby. Dan situasi ini diketahui juga oleh pria yang ingin menculik Agnes itu. Tapi anggotanya yang melacak telepon Tom itu memberitahu lokasi bahwa Tom saat ini sedang bergerak dan menuju suatu tempat. Yang dimana ternyata pria ini berhasil mengikuti Tom dan Tom terlihat bersama putrinya sedang menaiki pesawat pribadi. Tapi penculik ini mencoba mencatat ekor pesawat itu saja agar bisa mengetahui tujuan dari Tom itu. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, anggotanya berhasil mengetahui tujuan Tom itu, yang ternyata Tom ingin pergi ke Baracoa yang ada di Kuba. Mengetahui itu, pria ini pun menghubungi Benjamin Stalder, anak buah Alexander Kirk tadi, dan memberitahu situasinya. Di mana Benjamin yang mendengar itu berkata bahwa dia akan menghubungi kontaknya yang ada di Kuba. Tapi sementara itu, Benjamin meminta penculik ini yang kita sebut saja Johnny untuk mencari pesawat dan terbang ke Kuba saat ini juga. Karena mereka harus membuat anak itu, maksudnya Agnes, menjadi sandera mereka hari ini juga. We need that child in our custody by the end of the day. Sementara di si Reddington, Dembe, dan Bass terlihat dia sedang mencari spot yang tepat untuk membunuh Alexander Kirk setelah Alexander keluar dari mobilnya, di mana mereka sudah mendapat konfirmasi bahwa Alexander Kirk baru saja mendarat di Amerika. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, Reddington berhasil mendapatkan spot yaitu dari tempat ini. Tapi tak lama setelah Reddington dan anak buahnya menyiapkan untuk pembunuhan Alexander Kirk itu, tiba-tiba Donald datang dan mengatakan bahwa Reddington tidak boleh melakukannya karena Donald ingin Alexander ditindak secara hukum, bukan untuk dibunuh. Sementara di sisi Alexander yang masih di hanggar pesawat miliknya yang ada di Amerika, Benjamin Stalder memberitahu bahwa orangnya yang ada di Kuba sudah melakukan pengintaian lebih awal ke tempat yang mereka curigai Tom dan putrinya akan pergi ke sana, dan orangnya mendapatkan foto yang membuat Alexander terlihat cukup terkejut setelah melihat foto itu. Tapi kita tidak diperlihatkan foto apakah yang sedang dilihat oleh Alexander Kirk itu. Kembali ke Reddington, dia akhirnya mengetahui Tom melarikan diri bersama putrinya setelah diberitahu oleh Mr. Kaplan. Namun di sini, Donald yang mengetahui bahwa Reddington tidak akan memenuhi keinginannya, akhirnya mengancam untuk membunuh anak buah Reddington yang ditugaskan untuk membunuh Alexander Kirk itu. Dimana anak buahnya itu tidak takut sama sekali karena dia memang bersedia mati untuk memenuhi keinginan Reddington. Tapi Reddington yang mengetahui Donald tidak bisa dibujuk, akhirnya meminta anak buahnya itu untuk pergi saja, namun bukan berarti rencana pembunuhan itu tidak akan terjadi karena ternyata Reddington sendirilah yang akan membunuh Alexander setelah Alexander keluar dari mobilnya. Dan lagi-lagi Donald mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan membunuh Reddington, tapi tentu saja jika itu terjadi, Dembe akan membunuh Donald juga. Dan saat beberapa puluh detik lagi Alexander akan tiba dan Reddington sedang bersiap untuk membunuhnya, di saat itu pula Reddington mencoba memberikan kata-kata terhadap Donald, yang dimana Donald akhirnya diberikan pilihan karena Reddington tidak akan menghentikan tindakannya, dan Donald akhirnya pasrah dan menurunkan senjatanya. What's it going to be, Donald? Tapi saat target Reddington sudah terlihat, ternyata itu bukanlah Alexander Kirk, melainkan perwakilan dari Alexander. Dan akibat ini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah Alexander melihat foto yang diberikan Benjamin Stalder
tadi, Alexander Kirk merubah rencananya dan Reddington pun akhirnya membatalkan dan tidak jadi menembak. He's not there. Di lain sisi, Tom dan putrinya terlihat akhirnya telah sampai di Baracoa yang ada di Kuba itu. Tapi di sini, Tom tidak sadar bahwa dia sedang diikuti. Dan untuk Reddington, dia akhirnya mengetahui setelah diberitahu Aram bahwa Alexander Kirk sebetulnya sudah ada di Amerika, tapi secara tiba-tiba dia merubah penerbangannya ke arah Kuba. Dan Reddington yang mendengar itu meminta Aram mencoba melacak penerbangan atas nama Tomkin, di mana Aram menemukan bahwa ternyata Tom dan Agnes menuju Kuba juga, yang dimana mereka akhirnya mengetahui bahwa Alexander sedang memburu Tom dan Agnes putrinya itu. Tapi Reddington meminta Aram untuk memberitahu nama pemilik pesawat yang Tom naiki itu. Dan setelah mengetahui nama pemiliknya, Reddington pun langsung mendatanginya, yang ternyata adalah aset Reddington juga. Dimana di sini Reddington terlihat sangat-sangat kesal, namun pria ini menjelaskan bahwa dia melakukan karena Mr. Kaplan datang kepadanya atas nama Reddington, yang tentu saja pria ini akan melakukannya karena dia tak mungkin menolak perintah Reddington. Dan dari pernyataan pria ini, kita maupun Reddington akhirnya mengetahui bahwa di balik pelarian Tom itu ternyata dikomandoi oleh Mr. Kaplan, anak buahnya sendiri. Dan Reddington terlihat cukup terkejut karena dia merasa dirinya telah dihianati oleh Mr. Kaplan itu. Kaplan came to see me. She was coming on your behalf. Kaplan. Ya akhirnya, Reddington pun menemui Mr. Kaplan dan mengungkapkan rasa kecewanya yang sangat besar atas perbuatan Mr. Kaplan itu yang membantu Tom dan putrinya untuk keluar negeri tanpa sepengetahuan Reddington. Dan di sini, Kaplan mencoba melontarkan pembelaannya, tapi setelah Reddington mengungkapkan bahwa yang dilakukan Mr. Kaplan itu malah membuat Tom dan Agnes dalam bahaya, karena sekarang Alexander Kirk melacak Tom dan saat ini mereka sedang berusaha untuk menculik Agnes. Kaplan yang mendengar itu terlihat cukup terkejut karena dia tak membayangkan hal ini akan terjadi. Dan akibat itu, Kaplan akhirnya mengungkapkan kepada Reddington bahwa bukan Agnes dan Tom saja yang akan dalam bahaya, karena di sana ada Agent Kin juga yang ternyata masih hidup. We did it. We're free. Dan Tom datang ke Kuba bersama Agnes, ternyata datang untuk memulai hidup baru bersama Agent Kin yang sudah menunggunya di sana. Dan di sini pasti Anda sedang berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tenang, sebentar saya akan coba jelaskan. Di mana saat Reddington dan Mr. Kaplan di dalam jet pribadinya menuju Kuba, Mr. Kaplan akhirnya memberitahu Reddington bagaimana dia bisa memalsukan kematian Agent Kin itu dan kenapa Mr. Kaplan sampai melakukan hal itu. Di mana pada awalnya itu semua ketika Mr. Kaplan melihat dan mendengar keluhan Agent Kin saat di dalam mobil ketika Agent Kin dikejar oleh Solomon dan pasukannya. Dan Kaplan akhirnya memutuskan untuk membantu Agent Kin memalsukan kematiannya agar terlepas dari Reddington ketika melihat Agent Kin yang sangat takut Reddington mendekati Agnes putrinya. Dan sejak saat itulah Kaplan menawarkan jalan keluar kepada Agent Kin dan Tom agar bisa menjauh dari Reddington, yang dimana Tom dan Agent Kin setuju untuk memalsukan kematian Agent Kin itu, yang tentu saja Nick Corpal juga ikut andil dalam sandiwara itu karena ingin membantu Agent Kin. Dan berkat keahlian dan pengetahuan Nick Corpal itu di bagian medis, mereka pun akhirnya bisa menipu semua orang termasuk Reddington yang mengatakan Agent Kin sudah tiada. Terlebih Kaplan juga selalu ada di samping Agent Kin, di mana setelah ada kesempatan Nick langsung menyuntikkan sesuatu yang membuat Agent Kin langsung hidup dari kematian yang hanya beberapa menit saja. Sementara untuk mayat yang dikubur saat pemakaman itu, Kaplan menyampaikan bahwa itu adalah mayat orang lain yang Kaplan temukan yang cocok untuk menggantikan Agent Kin. Reddington yang mendengar itu semua terlihat sedih dan tak tahu harus berkata apa lagi atas apa yang dilakukan Mr. Kaplan ini yang seharusnya tak dilakukannya. Karena akibat rencana Mr. Kaplan itu bukannya mendapatkan apa yang diinginkan Agent Kin, tapi malah mengancam keselamatan Agent Kin, Tom dan putrinya itu sendiri, karena Reddington jadi tidak bisa melindunginya. Sementara di sisi Tom di Kuba yang baru saja pulang setelah membeli bahan untuk mereka makan malam, Tom terlihat sangat terkejut karena melihat ada seorang pria
ingin mengambil putrinya. Ya, akhirnya pergulutan pun tak terhindarkan yang tentu saja Tom berhasil memenangkannya dan berusaha membunuh pria itu di depan putrinya. Tapi tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. Johnny berhasil melumpuhkan Tom, dan saat malam tiba, terlihat Reddington akhirnya tiba di kediaman Agent Keen dan Tom yang ada di Kuba. Tapi Reddington sudah terlambat karena Reddington tak menemukan siapapun, melainkan hanya melihat tempat yang berantakan. Dan Reddington yang sangat kesal akhirnya mengatakan kepada Mr. Kaplan yang memiliki nama asli Catherine Nemec itu dengan berkata bahwa apa yang akan dilakukan Reddington terhadap Mr. Kaplan ini. Karena akibat Mr. Kaplan, Alexander Kirk memiliki Agent Keen, Tom, dan putrinya itu. What am I gonna do with you, Kate? Sementara di sisi Agent Keen di suatu tempat, dia akhirnya bertemu dengan Alexander Kirk itu. Dan yang mengejutkan di sini adalah ketika Agent Keen bertanya kepada Alexander tentang siapa dirinya, di mana Alexander menjawab bahwa dia adalah Alexander Kirk dan itu hanyalah nama aliasnya, karena nama aslinya adalah Konstantin Rostov dan dia adalah Masha, I'm your father. ayah dari Agent Keen. Dan itulah scene penutup season 3 episode terakhir ini. Dan jika Anda ingin saya melanjutkan ceritanya ke season 4, Anda wajib untuk like video ini dan isi kolom komentar di video ini agar saya yakin dan semangat untuk melanjutkan ceritanya ke season 4. Dan semakin banyak Anda like dan komentar, maka itu akan menambah keyakinan dan semangat saya untuk melanjutkan ceritanya ke season 4.